Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami masih mempelajari kitab Imamat dan sudah mencapai pasalnya yang ke-15. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda dan mengikuti pelajaran ini. Mungkin ini pertama kali Anda menyaksikan kami sedang mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Untuk menyaksikan episode-episode sebelum ini, Anda bisa masuk ke website semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui telepon pada nomor yang akan muncul selama tayangan. Kami telah mencapai pasal 15. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa subjek dari pasal 15 kitab Imamat? Di sini kita melihat gambar ke-6 dan terakhir dari kenajisan yang dimiliki oleh orang-orang atau orang Israel yang saleh. Mungkin mereka dapati dalam perjalanannya atau dalam perantauannya. Kita telah melihat 3 pemikiran sampai sekarang dalam Imamat. Kita telah melihat pengorbanan dari pasal 1 sampai ke pasal 7. 8, 9, 10 kita melihat imam atau imamat. Mulai dari pasal 11 kita melihat gambar kenajisan yang membedakan dunia ini. Namun Tuhan kita adalah suci dan umat Tuhan harus suci. Kita telah melihat kenajisan dalam makan. Apa yang kita makan kadang-kadang mungkin najis dan kita harus berhati-hati. Kita telah melihat bahwa manusia dilahirkan najis pasal 12. Kita melihat bahwa ada kenajisan yang mengerikan pada penyakit kusta yang mungkin menjangkiti tubuh atau menginfeksi pakaian atau menyerang rumah-rumah, dan akhirnya di sini kita lihat gambar ke-6 terakhir. Sekresi tubuh, apa yang keluar dari daging yang disebut di sini lelehan. Kata ini diulang berkali-kali dalam pasal ini. Ini adalah pasal tentang lelehan sekresi tubuh. Baik, terima kasih. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia, karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di antara barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian sedang orang itu tidak mencuci dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan. Dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya,
membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu pada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor sebagai korban bakaran sebagai pendamaian orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Banyak detail, tetapi kata menjadi najis banyak diulang. Dia yang memiliki kotoran menajiskan siapa yang dia sentuh. Dia menajiskan orang dan menajiskan segala sesuatu. Dan apa yang dia naiki dan apa yang dia sentuh, ini kondisi kenajisan yang menular. Apa yang kita lihat pada luka atau penyakit ini? Penyakit sekresi tubuh. Saya suka apa yang dikatakan salah seorang hamba Allah tentang Petrus yang dapat dia katakan dengan hati nurani yang baik. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk dalam mulutku, karena itu sangat mudah untuk makan ini dan tidak makan itu mudah. Tapi bisakah Petrus atau pria manapun di dunia berkata, Tuhan, tidak ada sesuatu yang umum atau najis yang keluar dari tubuhku? Sesungguhnya tidak ada yang keluar dari diri manusia kecuali semua yang umum dan najis. Dan itulah yang pasal ini nyatakan. Memang benar nada di sini lebih rendah dari nada 2 pasal sebelumnya. Di sana, kusta yang mewakili dosa di dalamnya bercitra aktif positif. Tetapi di sini dia menggambarkan kelemahan daging. Maka pada kusta orangnya keluar perkemahan, dia diasingkan, dia tinggal sendirian. Sementara di sini dia tidak mengatakan bahwa dia keluar dari perkemahan tetapi dia akan menjadi najis sampai malam dan dia perlu mandi dengan air untuk melakukan beberapa praktek. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia yang tidak murni dan tercemar. Apa yang ada dalam diri kita adalah kenajisan dan kita harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita di dunia ini. Saya mengerti dari Anda bahwa kusta berbicara tentang sakit yang tampak di depan orang-orang. Tepat. Baik kusta kulit atau kusta rumah atau kusta pakaian. Benar. Dosa-dosa yang tampak yang terbuka untuk rakyat. Benar. Tapi kenajisan ini adalah kenajisan internal. Orang-orang di sekitar saya tidak melihat ataupun merasakannya. Tapi mereka akan menjadi najis begitu mereka menyentuh saya. Ada kenajisan internal yang memercik. Orang kusta bisa menyembunyikan penyakit kustanya ke suatu periode waktu, tetapi cepat ataupun lambat, Dia akan diekspos. dia akan terungkap. Tapi di sini seseorang bisa hidup dalam lelehannya selamanya dan tidak ada yang Dan tahu. dia menajiskan orang lain. Dan dia menajiskan orang lain. Saya pikir kita akan melihat gambar ini, misalnya di wanita yang mengalami pendarahan yang ceritanya dicatat dalam Markus pasal 5. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Anda mengacu pada sekresi tubuh berkali-kali. Tolong jelaskan tentang itu. Apa yang dimaksud dengan sekresi tubuh? Ya, kata tubuh dalam Alkitab memiliki 2 arti. Di dalam bahasa Yunani di mana Perjanjian Baru ditulis, kita menemukan 2 kata sarkes dan soma. Dalam bahasa Inggris, tubuh dan daging. Sayangnya, dalam bahasa Arab kita hanya memiliki 1 kata, tetapi kita dapat memahami dari konteksnya perbedaan antara daging dan darah. Tubuh ini tentangnya dikatakan tidak pernah ada orang yang benci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan menghargainya. Saya menggunakan tubuh ini untuk melayani Kristus. Jadi saya tidak mengabaikan tubuh ini. Dan mengabaikan tubuh adalah pemikiran gnostik yang sangat jauh dari pemikiran Alkitab. Bukan begitu? Tetapi ketika dia memberitahu kita, misalnya dengan roh kamu mematikan perbuatan tubuh karena jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Di sini dia berarti natur dosa, yang dengannya kita dilahirkan dari orang tua kita. Dan yang sama sekali tidak berbeda dari sifat rusak orang berdosa. Benar. Itu berarti ketika Tuhan memberi kita kelahiran baru, dia tidak memperbaiki sifat lama, dia meninggalkannya. Dan dia tidak berniat untuk memperbaikinya karena dia akan menghapusnya secara definitif ketika dia datang dalam pengangkatan. Tapi sementara kita hidup di bumi ini, kita memiliki kodrat, sifat baru. Yang saya ambil dari Tuhan, sifat ilahi. Dan dengan kodrat ilahi ini, kita lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Tapi juga saya memiliki sifat liar yang cenderung berbuat dosa.
dan saya harus mengawasinya. Dan oleh roh, aku mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan alam rusak yang jatuh. Dan ketika dia mengatakan untuk mendisiplinkan tubuhku dan menaklukkannya, dia tidak bermaksud untuk mendisiplinkan tubuh, daging, dan darah. Kata lain untuk tubuh atau jenis Tepat. tubuh lainnya yang merupakan natur Tepat. dosa. Benar. Oleh karena itu, mencoba mengabaikan tubuh ini bertentangan dengan Alkitab. Ya, Dan menghancurkan tubuh ini bertentangan dengan Alkitab. Dan tak pernah seorang pun membenci dagingnya sendiri, melainkan memeliharanya. Jadi mohon berikan gambaran tentang apa yang Alkitab katakan tentang upaya mengabaikan tubuh. jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemikiran ini sama sekali bukan Kristen. Juga tidak berasal dari firman Allah mengabaikan tubuh. Tapi itu lebih merupakan pemikiran Gnostik. Dan karena itu adalah pemikiran Gnostik, Gnostik ini muncul pada abad kedua, tetapi indikasi mereka dimulai sebelumnya. Dan Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat Kolose menjawab pemikiran Gnostik ini yang sangat jauh dari firman Tuhan. Dan kita membaca di Kolose pasal 2 sesuatu tentang pemikiran ini yang Anda rujuk ketika dia mengatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini bukan ajaran Tuhan. Lalu, berdasarkan perintah dan ajaran manusia yang manakah itu? Jangan disentuh, jangan dicicipi, jangan dijamah. Kemudian dia berkata, walaupun nampaknya penuh hikmat, pola pikir Gnostik, dalam agama yang dipaksakan sendiri, Tuhan tidak memintanya. Kerendahan hati palsu. Seseorang berkata, tapi kerendahan hati itu baik. Dengarkan sisa ayatnya. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Atau dalam terjemahan lain, tidak memiliki nilai apapun kecuali untuk memuaskan kemanusiaan. Itu berarti ketika saya mengabaikan daging dan darah, hasilnya adalah itu sifat dosa yang saya cari dan tunduk terhadapnya kembali dihidupkan dalam diriku. Bahkan seseorang akan bangga pada dirinya sendiri 100%. Bahwa dia berpuasa hari ini dan dia akan memberitahu semua orang bahwa dia sedang berpuasa hari ini. Tapi berpuasalah seolah-olah Anda menyembunyikan diri dari tempat kejadian. Tidak, tapi saya ingin menempatkan diri saya dalam adegan dan gambar. Oleh karena itu saya mendisiplinkan sifat daging dan darah dan memuaskan natur dosa, sementara saya seharusnya melakukan yang sebaliknya. Saya harus menjaga tubuh saya, daging dan darah. Dan jangan berikan natur dosa kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi kita dibedakan antara tubuh yang punya kodrat untuk jatuh yang membutuhkan perlawanan. Dan tubuh ini, daging dan darah yang membutuhkan perhatian. Benar. Masalah mendisiplinkan tubuh berkaitan dengan mengobati natur dosa dan bukan daging dan darah. Tepat. Daging dan darah tidak pernah ada yang membenci tubuhnya sendiri, melainkan memeliharanya. Benar. Jadi mari kita bicara tentang tubuh sebagai natur dosa, memiliki sekresi, memiliki Ya. sisa-sisa. Alkitab berbicara kepada kita tentang sekresi tubuh, perbuatan daging yang gambarnya ada di sini. Sekresi tubuh orang yang mengalami lelehan. Benar. Apa yang Alkitab katakan? Jika kita kembali ke surat Galilea, pasal 5, dia akan berbicara kepada kita tentang buah roh dan tentang perbuatan daging. Anda melihat perbedaan antara dua ekspresi. Buah roh, buah ini tidak ada yang melakukan upaya untuk melakukannya. Itu alami. Yang artinya apa yang akan dihasilkan pohon apel untukmu? Ini akan menghasilkan apel, tetapi Anda harus memberinya air, menyirami pohon, maka ia akan menghasilkan apel. Tapi untuk perbuatan daging, dia membawa pikiranmu ke bengkel, ada kebisingan dan kekacauan. Jadi dia berbicara pada kita tentang buah roh dalam surat Galatia pasal 5. Dan dia juga berbicara pada kita tentang perbuatan daging dalam pasal yang sama. Kita membaca perbuatan daging ketika dia mengatakan ini dalam ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Oh, ini adalah daftar yang sangat panjang, tapi dia juga mengatakan dan sebagainya. Yang berarti saya memiliki banyak jenis lain, seolah-olah Rasul Paulus mengatakan ini. Tidak ada daftar yang sangat panjang. Dari mana semua ini berasal? Dari daging, natur dosa yang ada dalam kita. Benar, terima kasih. Jika kita lanjutkan membaca pasal ini, kita akan bertemu setelah itu dengan seorang wanita yang memiliki lelehan. Ya. Itu berarti bahwa kenajisan berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, Daging ada dalam diri pria dan wanita. benar. Setiap orang yang berasal dari Adam memiliki natur dosa ini. Tetapi saya ingin tahu apakah ada contoh dalam perjanjian baru
untuk orang-orang yang ditemui Tuhan dan yang memiliki tubuh ini. Maksud saya siapa yang memiliki masalah medis ini dan bagaimana Kristus memperlakukannya? Saya ingat kejadian luar biasa yang disebutkan secara rinci dalam Markus pasal yang ke-5. Ketika Tuhan mendengar tentang penyakit putri Yairus, dia akan menyembuhkannya. Dalam perjalanannya, seorang wanita dengan pendarahan selama 12 tahun bertemu dengannya. Alkitab mengatakan kata-kata yang sangat menyentuh bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Ada 3 atau 4 hal yang terwujud dalam cerita ini. Wanita itu menghabiskan semua yang dia miliki. Hal kedua, bahwa dia telah menderita. Hal ketiga adalah dia tidak lebih baik. Saya harap ini berhenti pada titik di mana dia menghabiskan dan menderita tidak lebih baik, melainkan dia menjadi lebih buruk. Namun wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Dia berkata, saya tidak akan mengganggu Tuhan atau melibatkan dia. Saya hanya akan menyentuh pakaiannya dan saya akan sembuh. Seketika itu juga, dia menjamah pakaian Tuhan dan dia merasakan di tubuhnya bahwa dia telah sembuh dari penderitaannya. Diketahui bahwa yang menderita masalah ini, masalah sekresi tubuh, menajiskan yang disentuhnya. Dan dia menyentuh Kristus. Ya, Dan ketika dia hendak menjamah Kristus, banyak orang memadati dia. Dia pasti telah menyentuh semua orang. ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Dan mungkinkah Kristus dicemarkan oleh wanita itu? Inilah kebesaran Kristus. Dia menyentuh penderita kusta di Matius 8. Dia menjamah orang kusta. Dan Kristus tidak dicemarkan. Bukan dia yang dicemarkan, justru penderita kusta yang ditahirkan. Ngomong-ngomong, Kristus bisa menyembuhkan penderita kusta tanpa menyentuhnya. Tapi pria itu perlu disentuh, mungkin lebih dari sekedar penyembuhan, namun karena tidak ada yang menyentuhnya. Saya tak tahu apakah dia seorang saudara laki-laki, atau seorang suami, atau seorang ayah, atau seorang putra. Tapi bahkan mereka yang paling dekat dengannya tidak bisa menyentuhnya. Itu sebabnya Kristus menyentuhnya. Dia menyembuhkan emosinya terlebih dulu. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa saya bersedia dibersihkan. Orang kusta itu dibersihkan, dan di sini wanita dengan pendarahan juga. Saat dia menyentuh Kristus. Tidak mungkin Kristus bisa dicemarkan, tetapi wanita ini tidak hanya dibuat bersih, tetapi dia juga merasakan di tubuhnya bahwa dia sembuh. Dan Kristus mengatakan kepadanya bahwa iman Anda telah membuatnya sembuh. Pergilah dengan damai. Pria ini yang menderita lelehan dan sekresi tubuh, jika dia menyentuh orang, dia akan menajiskannya. Jika dia menunggangi binatang apapun, bahkan binatang yang menurut undang-undang pada dasarnya adalah binatang najis, dia menajiskannya. Jika dia makan di piring, piring itu najis. Masalah menyebarkan kenajisan ada di mana-mana. Saya ingin mengambil ajaran darinya. Bagaimana daging dan sekresinya mempengaruhi atmosfer yang mengelilinginya. Jika dia memasuki pertemuan, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang dilakukan daging ini? Lihat, ketika dia berbicara kepada kita dalam Yesaya pasal 6, dan Nabi Yesaya adalah salah satu nabi terbesar di Alkitab. Ia menulis 66 pasal, sebuah kitab dari 66 pasal. Katanya di pasal 64, kita semua seperti hal yang najis dan semua kesalehan kita seperti kain kotor. Saya juga ingin merujuk pada sebuah ayat yang tercatat dalam Ayub pasal 9. Ayub mengatakan dalam pasal ini, jika saya membasuh diri dengan air salju, itu siksaan, dan membersihkan tangan saya dengan sabun. Namun Anda akan menjerumuskan saya ke dalam lubang dan pakaian saya sendiri akan membenci saya. Seseorang membacanya bahwa dia membenci pakaiannya. Saya senang dengan bacaan ini, tapi saya menemukan tidak seperti ini di sini. Bukan dia membenci pakaiannya, bukan aku yang membenci pakaianku. Tapi pakaianku membenciku. Bajuku membenciku. Mengapa? Karena seperti Anda katakan, apa yang menyentuh najis menjadi najis. Seolah-olah pakaian ini segera menjadi najis setelah saya memakainya. Pakaian akan menjadi najis. Bagaimana kabar orang itu? Sumber kenajisan. Tetapi puji Tuhan, kami tidak membasuh diri dalam air salju atau sabun atau kalium yang terbakar. Tetapi oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Kami mengerti dari Anda bahwa ada dua arti tubuh dalam Alkitab, satu daging dan satu darah, yang harus kita jaga dan hargai. Arti lainnya adalah mendisiplinkan tubuh dan membuatnya tunduk. Bagaimana saya bisa mendisiplinkan tubuh dan membuatnya tunduk? Silakan. Saya pikir kita membaca tentang ini di Roma pasal yang ke-8. Saya akan membaca paragraf dan menjelaskannya. Ketika dia mengatakan, ini adalah Roma 8 ayat 12, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, yang artinya berkomitmen, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu berarti jika hukum hidupku adalah untuk melakukan apa yang menyenangkan tubuh, natur dosa, saya melakukan apa yang disukainya. Anda akan mati selamanya dan secara moral. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus tidak akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh bagi diri kita. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Roh Kudus tidak akan melakukan ini atas nama kita. Ini adalah hal yang berbeda. Kita tidak dapat mematikan perbuatan tubuh dengan kekuatan kita sendiri tanpa adanya bantuan Roh Kudus. Itu sebabnya jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, bagaimana melakukannya? Secara praktis, sebenarnya seseorang mengatakan pernyataan yang bagus. Magnet bekerja dalam medan magnet dan tidak bekerja di luar dari medan magnet. Magnetnya ada, tetapi pakunya jauh di luar medan magnet, sehingga paku tersebut tidak tertarik kepadanya. Ketika Anda mendekati magnet, Anda mencapai medan magnet. Pada saat itu besi tertarik pada potongan magnet. Ide yang sama berlaku. Ada ranah untuk pekerjaan Roh Kudus dan dia tidak bekerja di luar ranah ini, bidang pekerjaan Roh Kudus. Selama Anda membaca firman Tuhan, berada di dekat sumber air hidup, jika saya memikirkan Kristus, jika saya memiliki persekutuan dengan anak-anak Allah, orang kudus, orang-orang percaya. Jika kata-kata saya selalu dalam suasana ini, saya dalam zona magnet. Zona magnet. Roh Kudus, saya berada di wilayah pekerjaan Roh Kudus. Dengan ini, saya bisa, bukan dengan kekuatan saya sendiri atau dengan legalistik atau kompulsif, tata krama, maka saya mematikan perbuatan tubuh, tidak akan bisa. Ketika hadir dalam suasana suci, seperti yang kita baca sebelumnya tentang domba jantan pengudusan, saya akan memenuhi tangan saya dengan Kristus. Jadi ketika Anda datang dan memberitahu saya untuk mengambil sesuatu yang lain, saya akan beritahu Anda bahwa saya tidak punya ruang, tanganku penuh, pikiranku penuh, mataku penuh. Saya tidak memiliki ruang untuk hal-hal yang tidak bersih dari dunia. Dengan cara ini, Anda oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Saya datang pada Injil dan bertemu dengan kelompok yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Mereka memiliki tubuh, memiliki semua masalah tubuh. Mereka ingin menutupi ketelanjangan tubuh dan masalah-masalah natur dosa dengan mempraktikkan beberapa ritual keagamaan eksternal atau karya yang dilihat orang sebagai perbuatan baik. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan dan bagaimana Tuhan menjawab mereka, bagaimana dia mendebat, dan bagaimana dia mengungkapkan pekerjaan kotor mereka untuk menyembunyikan manifestasi natur dosa. apa yang Anda katakan ditemukan di semua Injil, tetapi saya akan merujuk pada satu insiden yang sangat jelas dan menentukan maknanya, Markus pasal 7. Mereka datang dari Yerusalem ke Galilea, perjalanan panjang, bukan untuk bertemu dengan Kristus Tuhan dan melihat Immanuel yang terjemahkan Tuhan beserta kita, tetapi untuk mengajukan pertanyaan yang tidak berguna dan tidak perlu kepada Kristus seperti yang orang katakan. Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan yang tidak dicuci? Di sini dia berbicara tentang banyak pembasuhan yang mengisi pasal ini. Sebenarnya Kristus seperti yang dapat kita katakan tidak senang sebagaimana Kristus tidak senang dengan penampilan agamawi yang tidak memiliki nilai kemunafikan. Bukan seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu mereka, mengapa kamu membuat perintah Allah tidak berlaku menurut tradisimu? Tuhan berkata dan kamu berkata. Anda menerapkan kata-kata Anda dan tidak menerapkan kata-kata Tuhan. Ini ada di Markus pasal 7. Kemudian dia berkata kepada mereka, dari dalam hati manusia, lanjutkan, dan dia memberitahu mereka daftar mengerikan dalam Markus 7. Kejahatan pikiran, perjinahan, percabulan. Ini adalah sekresi tubuh. Ini adalah sekresi tubuh yang dikatakan Kristus dalam Markus pasal 7. Namun kita memiliki pengobatannya. Ya, kita memiliki perawatan, kata Kristus. Dalam Yohanes 13, barang siapa telah mandi penuh melalui pencucian regenerasi. Kelahiran dari Tuhan yang memberi saya sifat ilahi.
Tapi dia yang mandi sepenuhnya 1 kali, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebuah kelahiran baru. Membutuhkan 1 hal, dia hanya perlu membasuh kakinya, tetapi benar-benar bersih, karena kita berjalan di dunia yang najis dan tidak murni. Kita perlu membasuh kaki kita terus-menerus. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami belajar bahwa kami bertanggung jawab untuk mematikan perbuatan tubuh bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Bagaimana ini bisa terjadi dengan cara yang sangat praktis? Dengan pikiran Kristus dan berada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dan dekat dengan firman Allah, selama pikiran dan indera saya dipenuhi dengan Tuhan, perbuatan duniawi takkan mampu menguasai diri saya. Kita tahu bahwa kusta berbicara tentang dosa-dosa yang nampak, tapi infeksi atau sekresi tubuh berbicara kepada kita tentang kerusakan batin, gambaran dari perbuatan daging. Kita melihat bahwa kusta tidak memiliki pengobatan di antara manusia. Wanita dengan pendarahan juga tidak menemukan pengobatan dengan banyak dokter, melainkan kondisinya menjadi lebih buruk. Tapi kita lihat kebesaran Kristus ketika dia menjamah orang kusta, dia menjadi tahir. Dan ketika wanita dengan penyakit pendarahan itu menyentuh pakaiannya, dia juga sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa yang lahir dari daging adalah daging. Setiap manusia yang datang ke bumi ini dan turun dari Adam membawa dalam dirinya sifat yang jatuh. Natur dosa ini mengekspresikan dirinya dalam sekresi, karena perbuatan daging nyata. Semua ruang moral eksternal ini adalah akibat dari luka yang lebih dalam dari kulit. Semua manusia memiliki sifat-sifat ini. Ini ciri-ciri perbuatan daging. Lalu bagaimana seseorang bisa menyingkirkan sekresi ini? Bukan dengan upaya eksternal. Dan bukan dengan menyembunyikan dirinya dalam pelayanan yang muncul di depan orang banyak. Ini adalah karya superficial. Dan bukan dengan berpegang teguh pada perintah lahiriah Tuhan. Tetapi pertama-tama Anda harus dilahirkan kembali oleh Tuhan. Karena kelahiran kedua memberi Anda sifat baru yang lahir daripada Tuhan. Dan alam baru ini berbuah. Ada buah-buah dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita dilahirkan dari Tuhan. Dalam hal ini, Anda dapat menjauh dari medan magnet lama, yaitu ladang pekerjaan daging, dan menempel pada magnet lain yang memiliki daya tarik dan memiliki kuasa, dan oleh Roh kami menanti-nantikan perbuatan tubuh. Semua sekresi tubuh tidak bersih dan buruk. Ketika kita membiarkan sekresi tubuh bermanifestasi di setiap area kehidupan kita, sosial atau agama, atau secara spiritual, itu menajiskan atmosfer. Kita harus menempatkan entitas natur dosa ini di bawah kenyataan bahwa kita tidak akan pernah bisa menghadapinya terus-menerus. Serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh dan berjalan dalam Roh, dan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.